Mulai ke Bali, orane happy, malah entuk tugas sama Bu Ami. Pujangga baru. Pujangga baru ku apa ya? Aku gak ngerti. Nah, mending tekok-tekok ambek arek sodron iki. Ya arek-arek sodron, kok ngerti atine pujangga baru ta, Kak? Oke. Tenan ah? Tenang. Iya, tak ada. Ya wis, ayo teko Adam. Yes. Adam. Adam. Ayo main Adam. Adam. Ayo main. Apa? Jadi ngene ya? Gomi ada iki. Mle. Piye. Jadi ngene. Aku untuk tugas sama Bu Ami. Kon golek atine ku pujangga baru. Ngerti ya pujangga baru ku apa? Kamu nanya. Ini tuh, merek atau demonisasi. Pemirsa, seorang pria diamuk warga karena mencuri pakaian dalam wanita di Bogor, Jawa Barat. Namun anehnya, pakaian yang dicuri sering dikembalikan pelaku dan meninggalkan nomor telepon pada korban. Pelaku tertangkap setelah dijebak oleh korban. Jadi yang buat nanya pengertian dari Pujangga Baru itu apa? Jadi Pujangga Baru adalah merupakan angkatan sastra yang muncul pada tahun 1933 di bawah pimpinan Sultan Takdir Ali Syahbana dan Armin Pane. Angkatan ini berdasarkan pada semangat kebangsaan dan membentuk budaya BAM dalam gaya romantik. Jadi latar belakang Pujangga Baru adalah berkaitan erat dengan Ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Lahir berbagai semangat baru yang dikobarkan oleh kaum muda. Salah satunya adalah semangat dalam menggerakkan bidang budaya, termasuk dalam sastra. Angkatan Pujangga Baru merupakan salah satu bentuk perwujudan dari semangat dalam menggerakkan bidang budaya. Pemberian nama Pujangga Baru berdasarkan dengan majalah Pujangga Baru juga pada tahun 1933. Jadi yang pengen tahu anggota Pujangga Baru itu siapa saja, yaitu ada Armin Pane, Sultan Takdir, Ali Syahbana, Sanusi Pane, Amir Hamzah, Hamka, J. Kantengkeng, Anak Bung Panji Tistani, Ali Hamsi, Restam Effendi, Mozasa, Said Daeng, Mutu, Karim Halim, Sari Amin Ismail, dan Fatimah Hasan Teles. Yang ada juga ciri-ciri karya Pujangga Baru. Yang pertama, puisi jenis balada mulai digantikan dengan jenis soneta. Yang kedua, kata-kata yang dirangkai untuk menulis bersifat indah. Yang ketiga, hubungan antar kalimat jelas dan hampir tidak muncul. Yang keempat, persajakan dijadikan sarana kepuitisan utama. Yang kelima, alur, roman, novel, cerpen bersifat lurus. Yang keenam, teknik perwatakan dan pernokohan bulat. Yang ketujuh, tidak banyak digresi, alur ceritanya erat. Yang kedelapan, mengambil sudut pandang objektif. Yang kesembilan, bergaya romantik. Yang kesepuluh, menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Yang kesebelas, tidak menggunakan perumpamaan klise. Berikut adalah karya sastrawan Pujangga Baru. Yang pertama ada Sultan Takdir Ali Syahbana, yaitu Tak Putus di Rundung Malang pada tahun 1929. Yang kedua ada J.J. Tatengkeng, yaitu Rindu Dendam pada tahun 1934.
Yang ketiga ada Asmara Hadi, Kemenangan Pasti, yaitu pada tahun 1938. Dan yang terakhir ada Hamka, Di Bawah Lindungan Ka'bah, yaitu pada tahun 1938. Dan ini saya akan menjelaskan tentang biografi para sastrawan Bujangga Baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Amir Hamzah dan Sultan Takdir. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi dari Sultan Takdir. Sultan Takdir lahir pada 11 Februari 1908 di Kecamatan Natal. Ia lahir dari pasangan Raden Adi Syahbana dan Putih Samiah. Di jenjang pendidikan, ia menamatkan sekolah di HIS Bengkulu pada tahun 1921. Kemudian dia melanjutkan ke Quake School Bukit Tinggi dan meneruskannya di HKS Bandung pada 1928. Kemudian setelah dia lulus, dia diterima menjadi dokter honoris causa dari Universitas Indonesia pada 1979 dan Universitas Sains Malaysia Penang pada 1987. Dalam pekerjaannya, dia tidak hanya menjadi seorang sastrawan, tapi juga menjadi karyawan di Panji Pustaka dan Balai Pustaka pada tahun 1930 sampai 1933. Kemudian, ia memimpin majalah Bujangga Baru dari tahun 1933 sampai tahun 1942 dan pernah menjadi guru HKS di Palembang dari tahun 1928 sampai 1929 dan juga menjadi dosen bahasa Indonesia Sejarah dan Kebudayaan di Universitas Indonesia pada tahun 1946 sampai 1948 dan juga menjadi guru besar Indonesia, Filsafat Kesusastraan dan Kebudayaan di Universitas Nasional Jakarta pada tahun 1950 sampai 1958. Tak hanya itu, dia juga berkarir di bidang politik. Ia pernah menjadi bagian dari Partai Sosialis Indonesia dan anggota parlemen dari tahun 1945 sampai 1949, menjadi anggota Komite Nasional Indonesia dan anggota konstituante dari tahun 1950 sampai 1960. Selain itu, ia menjadi anggota Société de l'Unité de Paris sejak tahun 1951, anggota Komite Director of International Federation of Philosophical Society tahun 1954 sampai 1959. Dan dia juga menjadi Rektor Universitas Indonesia, Ketua Akademi Jakarta pada tahun 1970 sampai 1998. Untuk biografi yang kedua yaitu biografi dari Amir Hamzah. Amir Hamzah lahir pada 28 Februari 1911. Ia lahir dari pasangan orang tua Tengku Majiwa dan Tuku Muhammad Adil. Ia lahir dari Kesultanan Bangsawan Melayu dari Langkat, Sumatera Utara. Ia pada saat muda belajar di SMA di Surakarta pada tahun 1930. Kemudian ia melanjutkan sekolah hukum di Batavia yang sekarang Jakarta pada tahun 1937. Kemudian pada saat Indonesia merdeka pada tahun 1945, ia diangkat menjadi seorang pejabat di daerah Langkat, yaitu menjadi wakil pemerintahan. Kemudian karena pada saat itu terjadi konflik berdarah di daerah Sumatera yang diakibatkan oleh fraksi Partai Komunis di Indonesia, Amir mulai menulis karya sastranya. Tapi saat menulis itu, karya sastra tidak ditulis atau ditanggal. Karya sastra Amir Hamzah lebih banyak dikenal untuk menggambarkan pengaruh dari budaya Melayu aslinya seperti Islam, kekristenan, dan sastra Timur. Amir menulis 50 puisi, 18 buih prosa, dan berbagai karya sastra lainnya, termasuk beberapa karya terjemahan. Pada tahun 1932, ia berhenti menulis. Sebagian besar puisinya diterbitkan oleh dua koleksi, yaitu Yanji Sunji dan Buih Rindu. Puisi Amir syarat dengan tema cinta dan agama, dan puisinya sering mencerminkan konflik batin yang mendalam. Dan karya-karya yang paling terkenal dari masa Bujangga Baru. Karya yang pertama adalah Belenggu. Belenggu merupakan salah satu novel karya Archibald Pane yang dibantu oleh teori psikoanalisis milik Sigmund Freud. Novel ini menceritakan tentang cinta segitiga antara seorang dokter, istrinya, temannya. Dan segitiga ini akhirnya membuat semua orang kehilangan orang yang paling dicintai. Kemudian layar terkembang. Novel oleh Sultan Takdir Alis Jabana ini terkembang dari sebuah cerita yang mengisahkan tentang kehidupan perjuangan wanita Indonesia
yaitu tentang wanita-wanita Indonesia yang coba untuk mencapai cita-citanya, dan juga mengenalkan tentang kebiasaan orang-orang barat yang mulai ditiru oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian Manusia Baru. Untuk karya sastra Manusia Baru, karya sastra ini adalah jenis drama yang dibuat oleh Sanusi Pane. Drama tersebut pertama kali diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta pada tahun 1940. Kemunduran Pujangga Baru. Agustus sampai September 1935 terjadi perdebatan antara Sultan Takdir Ali Jabana, Sanusi Pane, dan Purbajagara, Pujangga Baru, Suara Umum, dan Pewarta Delhi. Oktober 1935 sampai April 1936 terjadi perdebatan antara Sultan Takdir Ali Jabana, Dr. Sutomo, Cindar Bumi, Dr. M. Amir, Adinegoro, dan Ki Hajar Dewantara. Pujangga Baru, Suara Umum, Pewarta Delhi, dan Wasito. Juli 1939 terjadi perdebatan antara Sultan Takdir Ali Jabana dan Dr. M. Amir selaku Pujangga Baru dan Pewarta Delhi. Ayo. Tuh wis ah. Kak ngomong siji loro telu balen. Sanusi Pane, Amir Hamzah, Hamka, J. Macam lho. Eta tengkeng. Pak lho. Gak apa, Arvin aku jadi mau Pane. diterusno. Anggota. Siapa mari latar belakang ngopo? Don. Anggota iki to, Ren. Anggota yo. Anggota. Begitu enggak gabung. Ojo don Halo guys, welcome back. Gore kan pasti mengarang. Oh iya. Ini ada Randy, ini ada Iqbal, Aku. ini ada Adam, ada Emir, dan ada seorang Ahmad Baswara yang sedang grafik. Trafik. Ayo, pik, kon main ah. Nah, Kan masalah siapa?